Ibadata wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ayo ngaji dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله مولانا العظيم. Ayo ijlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Pertemuan yang terakhir untuk dars tafsir Ramadan di tahun ini, karena besok kalian setelah subuh sudah berpisah. Jadi tafsirnya setelah taklim subuhnya sudah ada. Ini sudah perpisahannya untuk dari tafsir ya sekarang. Makanya kita pagi ini cuma hanya sekedar mengamalkan hadis baginda Nabi yang disukai oleh baginda Nabi kalau ngaji itu adalah al-hallul murtahil. Jadi kalau sudah selesai pembahasan atau setelah selesai dari kajian ngaji, mulai dari kajian yang pertama
Kalau Al-Quran halul murtahil itu berarti berangkat dari awal lagi, sudah nyampe An-Nas. Kalau khataman Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Langsung baca Fatihah yang di awal lagi dan membaca sedikit dari surat Al-Baqarah. Yang disukai oleh baginda Nabi seperti itu. Jadi tidak berhenti sampai An-Nas sudah, tapi setelah An-Nas dimulai lagi dari Al-Fatihah, surat Al-Baqarah sebagian ayat 5 atau 6 ayat sampai Muflihun, baru kemudian doa khatam Quran. Seperti itu. Jadi di sini kita juga ngamalin seperti itu. Sebenarnya kita sudah selesai dari pembahasan kajian surat Al-Bayyinah. Dan akhirnya sangat bagus. Akhirnya surat Al-Bayyinah ini pembahasan tentang tempat kembalinya orang yang mukmin dan orang yang tidak mukmin. Kita dalam keadaan mukmin, maka kita paling bagus berhentinya di akhir surat Al-Bayyinah sudah. Kita tidak usah mengkaji surat Az-Zalzalah, cuma hanya sekedar kita baca muqaddimahnya. Kita tidak, hanya kita baca tadi Al-Qur'annya, kemudian muqaddimahnya. Yang paling bagus adalah khatam dari akhir surat Al-Bayyinah, karena membahas tentang akhir tempatnya orang yang mukmin adalah surga. Nah, kata. Cuma mengamalkan dari hadis itu, maka kita ambil sedikit yang belum diterangkan, secuil yang belum diterangkan dari mulakhas atau intisari yang ada di dalam surat Al-Bayyinah. Di dalam surat Al-Bayyinah ini sudah kita bahas kemarin, pembahasannya ada di 3. Yang pertama membahas tentang mauqif, posisinya ahlu kitab sama orang-orang musyrik sebelum dan sesudah diutusnya baginda Nabi. Yang kedua membahas tentang ikhlas. Intisari dari ibadah adalah ikhlas. Yang ketiga, bahas apa yang ketiga? Tempat kembalinya orang mukmin dan orang yang tidak mukmin. Nah, secuil dari penjelasan di akhir surat Al-Bayyinah adalah amalannya orang mukmin terbagi jadi 3. Amalannya orang mukmin terbagi jadi 3. 1. Ma'murat, manhiyat, mubahat. 1 ma'murat, 2 manhiyat, 3 mubahat. Ma'murat ini diambil dari amara ya'muru, artinya memerintah. Ma'murat berarti hal-hal yang diperintah, hal-hal yang diperintahkan sama Allah. Nah, al-ma'murat ini yang diperintahkan oleh Allah sangat dianjurkan untuk ikhlas, harus dikerjakan. Nomor 1, semua yang diperintahkan oleh Allah harus dikerjakan. Harus itu sholat, puasa, zakat, haji. Kalau mampu harus dilaksanakan. Berakhlak yang baik itu harus dilaksanakan. Ikhlas atau tidak ikhlas? Cuma yang menjadikan makmurat ini ibadah dan diterima oleh Allah kalau melaksanakannya dengan ikhlas. Ini makmurat. Kemudian manhiyat yang kedua adalah hal-hal yang dilarang oleh Allah. Hal-hal yang dilarang oleh Allah ini
Kalau hanya sekedar ditinggalkan tapi tanpa ada niat lillah, hanya sekedar ditinggalkan atau tidak dilakukan tapi tidak ada niat lillah, ya maka tidak dapat pahala. Tidak dapat pahala. Seperti kalian diam di sini. Kalian di sini kan meninggalkan manhiyat, meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Banyak yang dilarang sama Allah itu. Yang dilarang sama Allah banyak. Yang paling tinggi syirik ataukah kafir. Kan tidak ada yang melakukan kafir. Tidak ada yang sampai menghina Al-Quran. Tidak ada yang sampai membunuh sesama muslim. Apalagi contohnya yang dilarang seperti pacaran. Masa lagi taklim sambil pacaran? Kan enggak. Kan beda sama pendidikan yang ada di pondok sama yang di luar, kan yang itu. Inti perbedaannya itu. Kalau sekolahan di luar, ya saya maki belajar tak ada 5% paling, kalau ada membuat. Ke sekolah itu semangat. Kenapa kok semangat? Pengen ketemu sama dia. Itu tok. Tidak ada. Loh Ustaz kok tahu? Ustaz baru keluar dari pondok langsung ngajar. Masuk Ustaz. Pengen tahu gimana sih pendidikan sekarang ini. Yang di luar pondok, mana pondok, ya topuk Ustaz lah. Di luar gimana pendidikannya? Ustaz ngajar langsung, turun. Ngajar kelas 1, 2, 3 MTS dan kelas 1, 2, 3 SMA. Jadi Ustaz paham gimana anak-anak. Dari itu Ustaz ngajar, kan Ustaz baru keluar pondok. Ustaz keluar pondok 2013. Ustaz ngajarnya 2014. Dulu itu masih belum terlalu modern masih. Apa boleh tambah modern? Aduh. Makanya ada heran Ustaz. Kalau umpamanya pas sekolah, ternyata di sekolahan setelah lulus dari sekolah tidak bisa sih. Ditanya, ayo 4 ditambah 9 berapa? Bingung. 20 loh. Ya karena memang belajarnya tidak ada. Rata-rata seperti itu. Apa masalahnya? Kok bisa tidak ada, Mas? Ya karena dibiarin. Pendidikannya sudah hancur, rusak. Bukan benar-benar pendidikan. Kan yang namanya pendidikan ini dikasih mutlak, dikasih kekuasaan mutlak untuk mendidik. Dikasih kekuasaan mutlak untuk mendidik. Yang namanya didik at-tarbiyah fawqa kulli syai'. Tarbiyah itu di atasnya semua sudah. Anak itu harus dididik. Tidak sholat duha, jewer. Sebagian tempat tidak sholat duha langsung dihukum, dipukul. Kata. Tapi kalau di luar, pas mau jewer, dijewer, laporan langsung. Laporan, yang jewer malah yang kena. Berapa kali sudah kejadian seperti itu. Dan diterima laporannya. Ya akhirnya rusak. Akhirnya yang didik, oh enggak wes, saya di sini bukan didik, tapi menyampaikan informasi. Jadi hanya menyampaikan informasi. Makanya biasa ketika lagi ngajar, kalau sudah yang parah itu sudah tempat-tempat yang parah, sambil ngajar gurunya, muridnya selonjoran. Ada yang sambil mainan, tidak ada yang dengerin sama sekali ke gurunya. Cuma gurunya tetap ya, cuma di video, biar tahu. Ini loh saya sudah menyampaikan. Tapi semua ini ngobrol semua karena berdiri. Tidak ada yang dengerin. Dan seperti itu sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, tidak kerasa. Sampai 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, tidak kerasa. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, terus. Bukan cuma hanya dalam 1 bulan, 2 bulan. Kelas 1 seperti itu. Naik kelas 2 sama. Naik kelas 3 sama. Kelas 4 sama. Sampai lulus tetap sama. Kata. Seperti itu. Pendidikan memang sudah pendidikan terakhir
atau benteng terakhir adalah ma'had, pondok pesantren. Ini bukan cuma bag ini sudah, ini gawang ini sudah. Ini gawang ini sudah, kiper ini sudah. Kalau kebobolan ya wes gol sudah. Benih bag boleh lah, tidak ada di belakangnya, tidak ada, boleh lah. Kiper ini sudah. Hakala. Makanya harus dijaga. Banyak yang mau merusak nama pondok pesantren. Ada kejadian sedikit langsung sudah di framing, langsung digoreng. Sereng. Apa maksudnya digoreng Ustaz? Mana orang luar paham, menente digoreng mah goreng kena. Cek benih nasi kebiasa goreng. Kalian tidak paham. Ayo jelas ngantarin Pak. Naam, hakala. Ala kulli hal, sudah ya. Itu cerita hiruk pikuk tentang masalah pendidikan. Ala kulli hal, balik kita. Jadi amalnya manusia secara umum sudah, atau amalnya orang mukmin terbagi jadi tiga, makmurat, manhiyat, mubahat. Kok bisa tadi cerita ke sana Ustaz? Berhubungan dengan manhiyat. Manhiyat tadi cerita sedikit tentang kalian diam di sini sambil ngaji, tidak mungkin plus sambil bermaksiat. Tidak mungkin kayak ngaji ada di sini sambil pacaran, berangkat dari sana pas nyambung ke tadi. Nah di sini atau sambil apa? Banyak lagi sambil minum homer, kananda, sambil ngaji, sambil minum-minuman, sambil mabuk, ndak. Lah, kan kalian sekarang dalam keadaan baik, tidak melakukan keburukan. Lah, meninggalkan keburukan itu kalau tidak diniati, ya kalian tidak dapat pahala. Tidak dapat pahala. Kalian di sini niat ngaji, wis niat ngaji toh, ya sudah dapat pahala ngaji. Tidak dapat pahala meninggalkan kekafiran. Tidak dapat pahala meninggalkan homer. Tidak dapat pahala meninggalkan zina. Tidak dapat pahala meninggalkan nazar ke yang muharram. Tidak dapat pahala, tidak dapat. Karena kenapa? Meninggalkan manhiyat bisa mendapatkan pahala kalau diniati karena Allah. Nah, paling penting itu adalah diniatin. Makanya ada satu kitab namanya Kitabun Niyat. Kitab niat. Di sana langsung diajarin sudah. Kita niat duduk di sini, satu, untuk berkumpul dengan orang-orang baik. Dua, untuk melakukan hal yang baik. Tiga, meninggalkan yang tidak baik. Lah diniati, yang penting niat sih. Saya duduk di sini dengan niat untuk meninggalkan yang tidak baik. Karena kalau saya tidak duduk di sini, nanti bisa-bisa saya malah melakukan hal yang tidak baik. Gara-gara tidak taklim, akhirnya tidak ngerti sama hukum. Akhirnya ya terciptalah pemikiran yang sama Ustaz pernah ditanyain ke anak sekolahan. Ayo, dari 100 anak sekarang tak kasih pertanyaan, tak kasih 3 pertanyaan. Salah satunya tok yang cerita. Satunya saya tanya, apa hukumnya pacaran? Jawab dengan pengetahuan kalian yang sekarang. Loh, gimana Ustaz? Jelasin dulu. Enggak usah penjelasan. Ustaz pengen tahu ilmu kalian yang alami itu mengatakan pacaran itu hukumnya apa? Jawab semua. Jawab dalam kertas. Kumpulin. Ternyata dari 100 anak 80% atau 80 anak dari 100 itu jawabannya sama. Hukum pacaran boleh selama tidak hamil. Berarti bolehnya itu batasannya sampai hamil. Selama tidak hamil semuanya boleh dilakukan waktu pacaran. Itu pengetahuannya anak-anak di luar.
Hakadha. Gara-gara apa? Bilang seperti itu. Karena tidak pernah hadir majelis taklim. Kebodohannya sampai tingkat sana. Tidak popo katanya. Makanya mereka akhirnya ya pacaran. Karena setahu mereka tidak apa-apa. Bukan mereka melabrak sesuatu hal yang tidak boleh, enggak. Tapi menurut mereka itu tidak apa-apa. Buka aurat, lo tidak apa-apa, kata mereka tidak apa-apa. Kebebasan. Lo kan kebebasan. Badan-badanku. Ya terserah lah. Mau tak tutup, mau tak buka, ya terserah aku loh. Menurut mereka badan ini mutlak miliknya mereka. Kalau ngaji baru paham bahwasanya kita semua miliknya Allah. Jadi harus nurut apa katanya Allah. Inna lillah. Sesungguhnya kita semuanya adalah miliknya Allah. Nah, balik lagi dalam pembahasan. Jadi manhiyat itu sesuatu yang dilarang bisa menghasilkan pahala kalau diniati. Jadi diniati. Kamu ngapain di sini? Ya, saya niat untuk melakukan kebaikan. Dan juga menghindari dari keburukan. Diniati seperti itu. Biar banyak akhirnya. Pahalanya akhirnya dari semua segi sudah. Dapat pahala menghindari zina, dapat pahala menghindari kufur, dapat pahala menghindari nyakiti hati orang, dapat pahala menghindari ghibah, dapat pahala menghindari banyak maksiat itu numpuk. Nah, dapat pahala itu semua. Yang penting diniati. Makanya dikatakan rubba qalilin katsarathun niyyah. Berapa banyak amalnya sedikit tapi pahalanya besar banyak karena niat. Paling penting. Makanya dikatakan hadis baginda Nabi yang berbunyi innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung sama niat. Kata para ulama, hadis ini mencakup pembahasan sepertiga dari seluruh agama. Ada pembahasannya dalam niat. Semuanya sudah sepertiga. Jadi hanya kan dibagi tiga. Sepertiga itu kan dibagi tiga. Satu dibagi tiga. Diambil satunya namanya seperti tiga. Dua per tiga. Kalau tiga-tiganya kumpul jadi satu. Akalah. Jelas. Nah, itu ada makmurat, ada manhiyat, ada yang ketiga mubahat. Hal-hal yang mubah. Hal-hal yang mubah. Hal-hal yang mubah ini sama seperti manhiyat, yaitu kalau diniati untuk ibadah, maka mendapatkan pahala. Bedanya apa sama manhiyat? Kalau manhiyat itu diniati dihindari. Kita niat untuk menghindarinya sudah dapat pahala. Tapi kalau mubahat ini kan dilakukan. Mubahat ini hal-hal yang mubah hukumnya. Seperti makan, minum, tidur, duduk, jalan-jalan, olahraga, itu hal yang mubah. Kalau melakukan hal-hal yang mubah itu diniati untuk ibadah, maka mendapatkan pahala. Zubat mengatakan idza nawa, lakin idza nawa bi aklihil huwa li ta'atillahi lahu magad nawa. Tapi kalau berniat dengan makannya agar kuat melaksanakan ibadah, maka dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Jalan, kenapa kok jalan? Biar sehat. Kan disunahkan untuk jalan setelah makan malam. Tagadda tamadda
ta'assa tamasya. Taghadda tamadda. Kalau sudah makan siang, selonjorkan kakimu. Taghadda tamadda walau ala dhahril asad. Kalau kamu sudah makan siang, maka diam sebentar, selonjorkan kakimu, santai, walaupun kamu ada di atas punggungnya macan. Untuk kesehatan. Kalau habis makan siang, duduk, selonjorkan kaki. Itu makan siang. Benih pas dung dedunga. Nah, habis makan langsung tidur. Wah, tanya sama dokter, rusak semua. Kata, tidak ada waktu bagi perut, tidak dikasih waktu untuk menghancurkan makanan. Wah, bangun-bangunnya panas perutnya. Akhirnya rusak, alarmnya rusak. Kata, kalau sudah rusak alarmnya, ya walaupun tidak sakit zahirnya, tapi hakikatnya sakit. Loh ya, masa ada kayak gitu Ustaz? Iya, kata dokter itu. Orang ini 3 keadaannya menjadi kedokteran. Keadaannya 3. 1, sehat. 2, sakit. 3, tidak sehat dan tidak sakit. Loh, ada Ustaz. Tidak sehat, tapi tidak sakit. Tapi tidak bernama sehat. Ada yang kayak gitu. Tidak sakit, tapi dia juga tidak sehat. Loh, kayaknya kalau tidak sakit dia sehat pasti Ustaz. Tidak, kata dokter, tidak ada pasti. Tidak semua orang yang kelihatannya tidak sakit terus dia dibilang sehat. Tidak. Nah, itu kalau kedokteran itu sudah bahas kedokterannya itu. Ala kulli hal. Nah, balik lagi. Mubahat. Olahraga. Taghadda tamadda. Kalau sudah makan siang, selonjorkan kakimu. Ta'assa tamasya. Kalau sudah makan malam, maka jangan lupa untuk jalan-jalan. Jalan. Sunnahnya itu jalan paling sedikit minimal 200 khutwah, 200 langkah. Abu, ya tidak ada banyak 200 langkah. Kamu turun dari masjid, entar ke Deje, kamar itu balik lagi ke selatan, sudah paling dapat 200 langkah. Sebentar. Setelah makan malam. Aslinya sedikit. Cuma ya karena tidak dilaksanakan, ya akhirnya pas jadi penyakit, jadi apa? Ini tibun nabawi. Ini adalah kesehatan atau tip obat kenabian. Balik lagi dalam mubahat. Sesuatu hal yang mubah. Sesuatu hal yang mubah ini yang berhubungan dengan kebutuhan kita, makan, minum. Bahkan kata ulama, suami istri kumpul masuk dalam hal yang mubah itu. Kalau tidak diniati tidak dapat pahala. Ya karena hewan juga melakukannya. Yang dilakukan sama hewan itu hal yang mubah. Apa yang dilakukan sama hewan? Ya kan hewan itu tidak mungkin melakukan ibadah. Beda koceng apa jam? Tidak ada. Ada sebagian ngocak kok perlu entar ke bungkon ustad, compon ustad. Terus engko ajeling koceng ngaji Yasin kena. Dari rumah. Engko entar ke compon ustad. Engko ajeling koceng ngaji Yasin. Ajeling ku tibi ban. Punten sih, beni gula saya ajeling kancan gula. Saya enggak salah ngeding ban, Jong. Tak kira beda koceng ngaji Yasin, Jong. Beda rumah, celok kancan. Datang temannya. Kancan ban ajeling nang kon ustaz beda koceng ngaji Yasin. Bo beni salah kok mana nikah. Beda rumah. Gula ntar kecampur ustaz. Terus gula ketemon koceng ngaji Yasin. Oh, koceng ngaji Yasin. Oh, koceng ngaji Yasin perempuan beda nang campur ustaz. Kan been salah ngeding Jong. Di mau beda koceng ngaji Yasin. Dah.
Hakadha. Salah dengar. Jangan sampai salah dengar ini juga terjadi sama kalian. Makanya setok ngantok, jangan pas jam gaya. Pas robung mulai ke rumah, pas tiba-tiba langsung dek remah hukumah apa jeng. Pas tak sengaja labu tengedeh. Moro-moro langsung bilang, "Oh, enggak apa-apa. Asa." Boh, iya ta, Jo? Iya enggak apa-apa. Encan Ustaz Fadil. Boh. Ustaz tadi moro-moro. Awas yang benar. Akala. Nanti sama kayak kejadian koceng ngaji ya. Ngaji Yasin. Salah koma kamu dengernya. Langsung disebarkan, Bas. Ala kulli hal. Sudah ya. Semua yang dilakukan sama hewan itu hal yang mubah. Apa yang dilakukan hewan? Makan, minum, tidur, kawin. Ya kawinnya hewan, nikahnya hewan. Jalan, loncat-loncat, teriak-teriak. Yaitu semua yang dilakukan hewan hal yang mubah. Lah kita sama. Melakukan hal yang mubah itu bisa dapat pahala kalau diniatin ibadah. Makan diniatin biar kuat, minum diniatin biar tidak dehidrasi, biar fokus. Kalau belajar fokus, fahamnya benar, karena pas yang dibutuhkan. Ya kan, manusia kan paling butuh sama air. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan kita jadikan semua makhluk hidup itu hidup karena sebab air. Selama ada air bersih, walaupun tidak ada makanan masih bisa hidup. Yang penting minum. Ya walaupun deki tambah koros cekeng. Tapi yang penting ada minuman. Katalah kalau sudah tidak ada minuman, yang paling pertama dibutuhkan adalah minum. Kalau sudah dehidrasi, tidak benar sudah mikirnya. Yang seharusnya ke kanan, ke kiri malah. Namanya dehidrasi, kurang minum, tidak fokus. Walaupun kayaknya dengerin, tapi aslinya dia tidak dengerin, kosong penglihatannya. Halas itu mubahat. Jadi amalannya manusia itu ada 3, ada makmurat, ada manhiyat, ada mubahat. Jam berapa sudah? Oh, halas wis. Jam 7.30. Nah, sekarang kita muqaddimah saja. Muqaddimah dari surat Az-Zalzalah. Pembahasan surat Az-Zalzalah akan kita bahas insyaallah di Ramadan selanjutnya. Semoga disampaikan oleh Allah. Semoga dikasih umur panjang oleh Allah. Dikasih keberkahan dalam umur. Dikasih hidayah dalam umur. Dikasih taufik, dikasih manfaat di dalam nafas, keluarga, harta dan semua yang ada dalam diri kita, sehingga diizinkan kembali bertemu dengan Ramadan yang selanjutnya untuk menggapai dan mendapatkan hadiah-hadiah yang dibawa olehnya, sehingga menjadi bisa tambah baik setiap tahunnya, tambah baik tiap tahunnya sampai digolongkan termasuk golongan orang-orang yang baik dan diizinkan masuk ke tempat yang terbaik, tempat di mana bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Fi khairin wa lutfin wa afiyah bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Naam. Kita mari semuanya kompak baca doa khatam majelis.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahlil qudri ulfa wa zaka. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tertadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa amilla atqiya ulama nahdha bil khairi wa nubba kulla syar. Rabbana waslih lana kulla syur wa akhirra birridha mikal uyun waqti anna rabbana kulla tuyun qabla ayatiyana rusulul manun waghfir wastur anta akram man satar wa salatullahi tarsal mustafa man ilal haqqi da'ana bi kitabi fihi linnasi sifa wa ala al-kirami surafa wa ala sahbi masabil gharar. Allahumma hdina bihuda waj'alna mimman yusari'u fil ard wa la tuwalliha waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalaqa ahdaqa wa asa. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Rabbana amanna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ma asrafna wa tub alaina tawbatan sirri kulli hawba wastur lana al-awrati wa amin al-rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril khildani wa kulli dhi mahabbah aw jiradina suhbah wal muslimina ajma' amin ya rabbi isma' fadlan wajudan manna la iktisabil minna bil mustafa rasulina wa kulli suri bil mustafa rasulina wa kulli suri bil mustafa rasulina wa kulli suri sallallahu wa sallam rabbi alaihi antal habib wa alihi wa sahbihi adada tasir walhamdulillahi bil mali wal ihsani hamdan katsiran tayyiban katsiran sayyid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.